Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, calon guru baru. Oke teman-teman, video kali ini akan membahas mengenai soal OTKP atau untuk SMK jurusan administrasi perkantoran. Langsung aja ya, soal nomor 1. Jenis pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan kegiatan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal adalah apakah A. Pencatatan, B. Klasifikasi, C. Komunikasi, D. Pengolahan, atau E. Penyimpanan. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Pekerjaan kantor dipandang dari pengertian tata usaha adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pendistribusian, dan penyimpanan, melakukan komunikasi, menghitung, dan pekerjaan lainnya yang secara tidak langsung berhubungan perkantoran. Jenis-jenis pekerjaan kantor yang ditinjau dari fungsi kantor adalah menerima keterangan-keterangan atau receiving information, yang kedua mencatat keterangan-keterangan atau record information, 3. Mengolah keterangan-keterangan atau arranging information, dan 4. Melindungi harta atau aset atau safeguard aset. Tata hubungan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dalam rangka usaha kerjasama yang mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari option di atas jawaban yang tepat adalah yang C. Teman-teman bisa membahas sumbernya itu atau mempelajari bahannya ada di modul memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran atau di modul kesekretariasan untuk SMK. Nomor 2, jenis media komunikasi yang biasa digunakan untuk berkomunikasi antar ruangan dalam suatu organisasi agar efektif dan efisien adalah apakah A. Telepon, B. Surat, C. Radio, D. Handphone, atau yang E. Intercom. Untuk pembahasan, jadi media komunikasi kantor adalah sarana penyampaian informasi yang untuk mempermudah atau memperlancar dalam kegiatan komunikasi kantor, baik secara internal maupun eksternal. Adapun jenis-jenis media komunikasi lisan dan tulisan yang digunakan dalam dunia perkantoran adalah sebagai berikut. Intercom, biasa juga dinamakan earphone atau hubungan di dalam, adalah suatu alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi itu sendiri dari satu unit ke unit yang lainnya atau dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. B. Pesawat telepon, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dari jarak jauh, baik dalam lingkungan sendiri maupun di luar kantor. Adapun jenis-jenis komunikasi pesawat telepon antara lain. Pertama, pesawat tunggal, yaitu jenis komunikasi dengan menggunakan telepon pribadi atau telepon rumah. 2. Pesawat manual brand exchange, yaitu jenis komunikasi dengan menggunakan pesawat telepon yang pengoperasiannya melalui operator atau komunikasi tidak langsung. 3. Private Automatic Brand Exchange, yaitu jenis komunikasi dengan menggunakan pesawat telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator atau komunikasi langsung. Terus selanjutnya handphone, ini pasti teman-teman udah tahu dong ya. Yang keempat adalah sosial media, sarana komunikasi lisan dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya email, surat elektronik yang proses pengolahannya dan proses pendistribusiannya itu melalui jaringan internet. Terus facsimiles, yaitu mesin atau alat yang mengirim dan menerima data dokumen atau file yang hampir sesuai dengan aslinya, baik berupa gambar maupun tulisan. Oke, jadi dari pemaparan tersebut, maka jawaban yang tepat di sini adalah intercom ya. Soal nomor 3, saat Anda menerima telepon masuk dan penelpon ingin berbicara dengan pimpinan sementara beliau sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, apa yang harus Anda sampaikan kepada si penelpon agar tidak kecewa? Apakah A. Bapak sedang sibuk, tidak bisa diganggu? B. Maaf, Bapak sedang sibuk, ada pesan yang ingin disampaikan? C. Tinggalkan pesan saja, Bapak sedang sibuk. D. Lain kali saja, Bapak telepon lagi. Atau E. Maaf, Bapak sedang sibuk, nanti telepon lagi. Oke,
Dari kelima choice ini, jawaban yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang sekretaris misalnya atau asisten pimpinan itu adalah yang B ya. Kita harus meminta maaf, kemudian harus menanyakan apakah si penelpon ingin meninggalkan pesan untuk pimpinan atau tidak. Nah, kalau misalnya si penelpon ingin meninggalkan pesan, kita harus mencatat pesan tersebut nanti disampaikan kepada pimpinan. Oke, masih soal tentang OTKP ya. Nomor 4, pengejaan atau spelling untuk huruf H adalah apakah A, hotel, B, home, C, heart, D, history, atau yang E, hello. Oke, teman-teman calon guru baru, jadi untuk spelling huruf H itu yang paling tepat adalah hotel ya. Jadi option yang tepat adalah yang A. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman untuk pembahasan soal OTKP. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau saya melanjutkan membahas OTKP ini lagi atau masalah administrasi perkantoran lagi, bisa komen di bawah, bisa di like atau di share atau di subscribe ya teman-teman. Jadi nanti saya lihat view-nya, kalau banyak akan saya lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Pertanyaan nomor 5, dalam pelaksanaan kerja di sebuah organisasi, perlu ditegaskan pihak yang berwenang memberikan tugas kepada masing-masing pegawai. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip penyelenggaraan administrasi, yaitu apakah A, pemusatan koordinasi, B, kekuasaan dan tanggung jawab, C, disiplin, D, kesatuan perintah, atau E, pembagian kerja. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, kekuasaan dan tanggung jawab. Untuk pembahasannya di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip koordinasi, yaitu usaha untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada penerapan tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja terkadang tanpa disadari timbul kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. B. Prinsip kekuasaan dan tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. C. Prinsip kesatuan perintah. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang atasan. Dari atasan tersebutlah ia menerima perintah dan kepada atasan pula lah dia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. D. Prinsip rentang manajemen. Dalam sebuah organisasi perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin dapat membawahi berapa jumlah orang yang dipimpinnya, sehingga pemimpin dapat melakukan kepemimpinannya secara efektif dan efisien, serta dapat melakukan pengawasan secara optimal. E. Prinsip pembagian kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi harus melakukan pembagian kerja atau tugas untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan penumpukan pekerjaan pada suatu unit kerja. Terakhir, prinsip tingkat pengawasan. Berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan, karena tanpa adanya pengawasan tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan organisasi harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan ya teman-teman. Oke, jadi option yang paling tepat adalah B. Oke teman-teman, demikian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kalau misalnya masih mau membahas mengenai soal administrasi perkantoran ini, teman-teman bisa di komen di bawah atau di like, dan jangan lupa subscribe ya calon guru baru. Nanti kalau misalnya view-nya banyak akan saya bahas lagi mengenai soal-soal administrasi perkantoran. Ya, karena berdasarkan pengalaman teman saya yang kemarin tes SKB, dia sharing bahwa untuk soal-soal yang keluar untuk SKB guru untuk jurusan administrasi perkantoran khususnya Pemprov ya teman-teman, katanya soal-soal yang keluar itu untuk CAT SKB-nya kebanyakan adalah soal-soal materi-materi yang diajarkan atau seputaran administrasi perkantoran itu sendiri atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya teman-teman. Jadi silahkan dibaca-baca lagi materi-materi administrasi perkantorannya, karena soal-soal SKB-nya tidak akan jauh dari situ. Oke, demikian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian memang mau saya membahas soal OTKP lagi, silahkan di komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.